Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwanti. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas 2C, NPM 1921911083. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan. Yang pertama yaitu standar isi. Pengertian dari standar isi merupakan kriteria yang mencangkup ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, standar kompetensi lulusan ini dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Lalu, tujuan standar isi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu fungsi standar isi ini meliputi standar fungsi ini berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Lalu standar isi ini bermanfaat sebagai salah satu bagian dari Standar Pendidikan Nasional atau SNP. Manfaat standar isi itu memudahkan pengembang kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Lalu untuk penyusun standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan kompetensi inti. Lalu yang kedua ada standar proses. Standar proses ini menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan nasional pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Tujuan standar proses ini meliputi yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester ataupun tahunan. Lalu memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Lalu mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dipacu, yaitu standar kompetensi lulusan. Lalu untuk fungsi standar proses ini, yang pertama mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran, lalu meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan, juga menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Untuk manfaat standar proses sendiri ini bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Lalu bahasannya selanjutnya, komponen standar proses. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Proses perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Nah, pada tahap ini dibutuhkan beberapa komponen yang penting seperti silabus, RPP, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang digunakan. Nah, untuk silabus, pengembangannya harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan. Lalu komponen yang selanjutnya, pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran melibatkan dua pihak utama, yaitu pendidik dan juga peserta didik.
Kerjasama antara kedua belah pihak akan menentukan ketercapaian kompetensi lulusan. Nah, pada tahap ini, guru harus bisa memilih media pengajar yang relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik. Lalu yang selanjutnya adalah penilaian hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penilaian memegang peran penting, yaitu sebagai pengukur keberhasilan pembelajaran. Pada tingkat satuan pendidikan, salah satu pilar penilaian yang bisa digunakan adalah penilaian kelas. Nah, penilaian kelas ini dilakukan oleh guru dan meliputi pengumpulan data serta penggunaan informasi untuk menilai hasil belajar peserta didik. Hal itu harus didasarkan pada kemajuan peserta didik dan daftar kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum. Yang terakhir, komponennya yaitu pengawasan proses pembelajaran. Kegiatan pengawasan ini meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tingkat lanjut. Poin yang selanjutnya, standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, definisi terkait standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Definisi selanjutnya, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Lalu yang kedua, lingkup penilaian. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidikan, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yang terakhir penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama, aspek sikap. Nah, penilaian aspek sikap ini sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Lalu, aspek yang kedua, pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dimaksudkan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Lalu yang ketiga adalah aspek keterampilan. Penilaian keterampilan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan dalam melakukan tugas tertentu. Lalu yang selanjutnya ada tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Berikut ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan saat pendidik akan melakukan penilaian kepada peserta didik. Yang pertama adalah sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Lalu objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Lalu adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Lalu terpadu ini berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah terbuka, berarti proses penilaian ini kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Lalu menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian ini harus mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Lalu penilaian juga harus bersifat sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Lalu juga harus beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Dan juga yang terakhir adalah penilaian harus dilakukan secara akuntabel.
akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.